Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Yasmial Fausif. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas daripada Odoo Software, yaitu Hub Access atau Security Matrix. Di mana di sini saya adalah berperan di modul inventory. Oke, langsung saja. Nah, Security Matrix itu merupakan alat penting yang digunakan untuk mengelola dan mengatur hak akses pengguna dalam suatu sistemnya nih. Ya, ada perannya, tanggung jawabnya, dan jabatannya. Nah, dalam konteks Odoo, terutama pada modul inventory, Security Matrix memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa tiap pengguna memiliki akses yang sesuai dengan kebutuhan tugas mereka, tanpa mengorbankan keamanan, integritas data sistem. Ia dapat membaca, memperbarui, menyetujui, dan menghapus data di modul inventory. Ia juga memiliki akses penuh terhadap laporan dan modul yang terkait. Nah, selanjutnya, inventory ini juga seperti yang kita ketahui bersama, yaitu modul yang dirancang untuk mengelola persediaan barang secara terintegrasi. Ya, ada pencatatan stok, ada pelacakan pergerakan barang, sampai dengan pengelolaan gudang. Nah, selanjutnya di sini ada tabel security matrix-nya, di mana user role-nya ada inventory manager dengan kriteria CRUD-nya, supervisor gudangnya, staf penerimaannya, ada staf pengirimannya, dan auditor stoknya, seperti pada di gambar. Kemudian di sini juga ada tabel import user, di mana saya juga sebagai inventory dan administration, dan di sini saya membuatkan akun untuk yang lainnya, seperti di sini tertera Hilmi, Rian, Sony, Siva, Dean, dengan masing-masing role-nya, teman-teman. Nah, di sini ada tabel daripada menu ordernya, di mana kita bisa lihat bersama. Di sini yang bisa melihat daftar produk itu bisa keduanya, bisa baik user maupun administration. Dan untuk mendapatkan produk baru juga bisa keduanya, yaitu user dan administration. Sampai yang paling bawah, teman-teman, yaitu menyetujui perubahan data produk. Nah, itu user tidak bisa akses, namun untuk administration itu bisa. Nah, untuk tabel configuration-nya di sini bisa kita lihat bersama. Menambahkan produk user tidak bisa, teman-teman, sedangkan administration bisa, sampai yang ke bawahnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan skenario perusahaan yang saya sudah buat. Di sini tertera Andika saat ini bekerja pada suatu perusahaan produksi beton di Cikarang, yaitu PT Bor Perkasa. Andika memiliki tugas memantau dan mengelola seluruh aspek persediaan material serta bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelola stok, dan memberikan persetujuan akhir terhadap transaksi. Andika juga diberikan kewenangan untuk membaca, memperbarui, dan menyetujui dan menghapus data, sehingga memiliki akses penuh terhadap laporan terkait. Nah, di sini saya akan jelaskan langkah awalnya, teman-teman, dimana kita terlebih dahulu pada tugasnya itu mengunduh Odoo matrix-nya, ya, teman-teman, seperti pada tugas di sini, teman-teman. Nah, di sini kita diwajibkan untuk buka link ini dulu, teman-teman. Nah, kemudian kita download. Di sini saya akan menyimpannya sebagai contoh di sini, teman-teman. Oke, jika sudah, kita masuk ke filenya. Nah, karena di sini masih berbentuk zip, kalau kita ekstrak terlebih dahulu aja, teman-teman. Di sini kita masuk ke WinRAR dulu, kemudian di sini kita ekstrak aja, teman-teman. Nah, di sini kita cari akun Odoo kita, ya, teman-teman. Kita dalam hal ini menyimpannya saya di program file mana, ya? Nah, kita cari Odoo, teman-teman. Oke, ini kemudian pilih yang di server, teman-teman. Kalau masuk ke server, pilih yang Headspan. Nah, kita klik OK aja, kemudian kita klik yes. Oke. Nah, selanjutnya nah, ini nantinya itu merupakan yang digunakan nantinya untuk tambahan, ya, tugas tambahan, teman-teman. Nah, karena sudah kita ekstrak, kita langsung saja ke Odoo-nya untuk tahap selanjutnya, yaitu membuat hak akses, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini langsung aja kita praktekkan bagaimana cara untuk menambahkan akun dan juga menambahkan hak akses dari tiap-tiap akun yang kita buat nantinya. Nah, untuk langkah pertama, ya, kalian tinggal klik bar ini dan kalian klik settings. Nah, di sini kalian tinggal cari yang user and communist, menu ini, klik, dan kalian klik user. Nah, di sini kita akan membuat terlebih dahulu, teman-teman, akunnya menggunakan CSV yang sudah kita buat, teman-teman. Di sini kita klik aja logo pengaturan, kemudian klik import records.
Nah, di sini kalian tinggal klik upload file. Nah, masukkan file yang sudah kita CSV yang kita sudah buat. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, maka selanjutnya kita bisa tes terlebih dahulu nih teman-teman, apakah ini berfungsi atau tidak. Nah, nantinya akan muncul seperti ini, teman-teman. Everything seems valid. Artinya data yang diberikan sudah valid ya, teman-teman. Kita klik import. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman, nama-nama yang sudah ada di CSV masuk ke Odoo-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita menambahkan hak akses dari tiap masing-masing akun yang sudah kita buat ini, teman-teman. Sebagai contoh di sini akun Juan. Nah, Juan ini berperan sebagai inventory manager. Nah, di sini kita langsung buatin aja, teman-teman, supaya nggak bingung ya. Inventory manager. Nah, di sini untuk hak aksesnya, karena dia sebagai inventory manager, nah untuk salesnya ini kita cukup use all dokumen, kemudian baru inventory-nya kita jadikan dia sebagai administrator, teman-teman. Nah, untuk purchase sendiri itu user aja, teman-teman, karena kan dia lebih berfokus ke inventory ya. Bagi dia seorang manager, maka inventory-nya kita jadikan administrator. Nah, untuk yang ini juga kita kosongkan aja. Accounting juga nggak ada kaitannya, kita kosongin. Website juga nggak ada kaitannya, ini juga nggak ada kaitannya, human resource juga nggak ada. Nah, kita kosongin aja, teman-teman. Nah, ini sebenarnya bisa kita tergantung kebutuhan perusahaan, teman-teman, seperti analitik, accounting. Cuman kita biarin aja sesuai yang ada di sini, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah, kalian tinggal klik aja save di sini, teman-teman. Nah, jika sudah, maka kita bisa ke akun selanjutnya nih, teman-teman. Kita masuk lagi. Nah, di sini Juan sudah, selanjutnya itu ada Rian. Nah, Rian ini berfungsi atau berperan sebagai staf penerimaan ya, teman-teman. Nah, di sini kita namain aja dulu biar nggak bingung. Staf penerimaan. Nah, kemudian karena dia sebagai staf penerimaan, maka di sini salesnya itu kita jadiin kosong aja, teman-teman. Kemudian yang paling penting ini juga kosong, penting kosong. Nah, untuk inventory sendiri ini sebagai user, teman-teman, sebagai user. Nah, selanjutnya untuk purchase-nya juga user, karena dia sebagai staf penerimaan untuk menerima barang masuk, teman-teman. Di sini marketingnya kosongkan. Di sini human resource kosongin, website kosongin. Nah, oke. Nah, di sini untuk menu contact creation-nya kita hilangin atau tidak fungsikan, karena memang dia hanya menerima barang masuk. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita klik save lagi. Nah, masuk lagi. Nah, selanjutnya di sini ada Sony, teman-teman. Nah, Sony ini sebagai staf pengiriman. Kita namain aja dulu biar nggak bingung, teman-teman. Nah, di sini karena dia sebagai staf pengiriman, maka salesnya itu kita kosongkan aja, teman-teman. Kemudian service-nya juga kosongkan, accounting tidak ada kaitannya. Nah, untuk inventory ini kita akan jadi administrator, tapi kita jadikan user. Nah, untuk purchase-nya juga user, teman-teman. Untuk purchase ini karena dia nggak ada kaitannya, maka kita kosongkan aja. Nah, marketing juga kosongkan, ini juga kosongkan, ini juga kosongkan, teman-teman. Nah, kemudian untuk salesnya nih, teman-teman, salesnya ini kita karena dia sebagai staf pengiriman, maka kita jadi supaya bisa melihat ya data-datanya, kita jadikan user on document only, teman-teman. Selanjutnya itu nah, di sini kita matiin lagi aja, teman-teman, kita creation-nya, dan kita klik save. Nah, selanjutnya orang selanjutnya yaitu Hilmi, teman-teman. Hilmi. Nah, di sini Hilmi itu sebagai supervisor gudang. Nah, kita namain aja dulu. Karena dia sebagai supervisor gudang, maka untuk salesnya ini kita jangan kita sebagai dokumen only untuk bisa melihat dokumen. Kemudian inventory-nya ini kita kosongin, inventory-nya itu sebagai administrator, kemudian purchase-nya sebagai user. Nah, accounting yang nggak ada kaitannya, teman-teman. Website juga nggak ada, ini juga nggak ada, kita matikan. Ini juga nggak ada, teman-teman. Nah, kemudian untuk modul purchase kan udah user ya, teman-teman. Oke, udah clear ya. Nah, di sini kita langsung bisa save aja. Nah, orang selanjutnya yaitu ada Siva ya, teman-teman. Nah, Siva ini berperan sebagai auditor ya, stok yang ngecek-ngecek stok barang ya. Nah, di sini
dia kan, maka di sini kita jangan jadikan administrator, melainkan all dokumen atau user all dokumen, dia bisa melihat dokumen apapun. Nah kemudian ini kita kosongkan. Nah untuk inventory ini kita jadiin user aja, purchase juga user aja. Nah kemudian yang accounting kita matikan, website juga karena tidak ada kaitannya. Nah kemudian CC ini create kontaknya kita matikan aja teman-teman, kemudian kita klik save. Nah, untuk orang yang terakhir yaitu Dean. Nah, Dean ini berperan sebagai admin nih teman-teman, admin IT. Nah maka karena dia berperan sebagai admin IT, di sini kita aktifin semua ya teman-teman, karena dia admin IT gitu. Nah kita jadikan administrator semua. Oke. Nah di sini langsung kita klik save aja teman-teman. Nah selanjutnya saya akan mengecek grup teman-teman. Nah di sini kita cari aja yang inventory ya. Nah di sini ada ya teman-teman inventory, dimana kita klik aja. Di sini ada inventory administration dan user. Kita klik inventory dulu. Di sini ada nama-namanya teman-teman, mulai dari Dean tadi sebagai admin, Hilmi supervisor gudang, dan Juan inventory manager. Nah, di sini kita bisa lihat ininya teman-teman, access right-nya, dimana kita bisa mengatur lebih lagi nih antara read access-nya, write access-nya, dan create access-nya, dan delete access-nya. Nah karena ini sebagai administrator, maka kita aktifin semua aja ya teman-teman. Nah kemudian karena udah dirasa cukup settingannya, nah kita langsung kembali lagi, kita cari lagi di grup, kemudian cari inventory lagi. Nah di sini kita cari juga yang user teman-teman, inventory user. Nah di sini inventory user tuh ada Sony, Rian, dan Helmi, Siva ya teman-teman. Nah di mana kita lihat bisa akses right-nya, itu kita bisa matikan ya delete aksesnya, karena kan memang agak rawan kalau misalkan yang bawah-bawah itu pada suka trader ngapus ya teman-teman. Nah kita hapusin aja dan kita klik save. Nah maka dari itu sudah cukup teman-teman untuk hak akses matrix ini. Kalau misalkan ada yang kurang, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.